Alright, selamat datang kembali dalam program saya. Saya percaya hari ini saudara diberkati Tuhan karena hari ini kita akan berbicara melanjutkan video saya dari video saya sebelumnya mengenai miskin di hadapan Allah. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali melihat video dan channel ini, welcome. Karena saya percaya melalui video dan YouTube channel ini saudara akan diberkati. Oke, tanpa lama-lama kita akan langsung saja bicara mengenai miskin di hadapan Allah. Dan ini adalah part 2, bagian 2. So, kalau saudara belum melihat bagian pertama, saya sarankan saudara melihat video bagian pertama. Nanti saya akan taruh di link deskripsi di dalam video ini. Tapi hari ini saya mau melanjutkan mengenai kita adalah orang yang berbahagia. Minggu lalu saya berbicara bahwa Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kita adalah orang berbahagia. Dan waktu Yesus mengatakan kita adalah orang berbahagia, Yesus menggunakan kata makarios dalam bahasa aslinya. Artinya adalah kita berbahagia bukan karena situasi, tapi kita berbahagia karena perkenanan Tuhan, karena Allah itu sendiri, karena Yesus itu sendiri. Itu sebabnya dikatakan kalau saudara melihat dari Matius 5 dari ayat 3 nanti sampai 12 dikatakan bahwa berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Nah, kali ini kita akan melihat lebih detail lagi mengenai di Matius 5 ayat 3 yang Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Oke, saya tunjuk kepada saudara, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, uh, itu yang saya mau bawa dalam video ini. Nah, saudara, kalau apa yang saya sampaikan ini adalah bahan Bible study yang saya bagikan kepada jemaat saya, dan ini kami pelajari, dan ini juga khotbah saya di hari Minggu. Dan kalau saudara mau belajar lebih dalam lagi, saya bisa share nanti karena saya percaya ketika saudara dalami, pelajari, saudara akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi, kan itu akan berbicara secara pribadi bagi saudara. So pastikan saudara nanti mendownloadnya dan saya akan buat juga link deskripsinya dalam video ini. Oke, langsung. Nah, firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 3 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, perhatikan firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Nah, kita melihat di sini bahwa orang yang miskin di hadapan Allah, janji Tuhan berkata bahwa merekalah yang mempunyai kerajaan surga. So, ini adalah janji yang luar biasa. Karena kita akan memiliki kerajaan surga, mempunyai kerajaan surga. Nah, tapi sekarang yang perlu kita mengerti adalah bagaimana miskin di hadapan Allah. Apa itu miskin di hadapan Allah? Karena jangan sampai saudara mengira berbicara miskin di hadapan Allah itu berbicara ekonomi atau keuangan. Berarti hanya orang miskin saja yang berkenan berbahagia di hadapan Allah. Dan mungkin ada sebagian orang mungkin mengutip yang Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya. No, bukan itu. Jadi yang Yesus maksud di sini miskin di hadapan Allah bukan berbicara kekayaan, bukan berbicara harta yang saudara miliki. Nah, itu sebabnya kita mau melihat ayat lain yang yang Yesus juga sampaikan berbicara miskin di hadapan Allah. Nah, kita langsung nanti masuk ke saudara buka dalam Matius 8 ayat 9 sampai 14. Ya, Matius 8. Nah, saudara perhatikan di sini Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nah, saya baca bagi saudara. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan lalit, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab
Oke, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggalkan. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, ini perumpamaan yang Yesus sampaikan, dan ini menggambarkan, ini kan menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya miskin di hadapan Allah. Nah, tadi kalau kita melihat dikatakan bahwa Yesus mengatakan ada dua kelompok orang di sana ya, eh, dua- itu adalah ada orang Farisi dan juga pemungut cukai. Nah, tapi Yesus mengawali dengan berkata seperti ini, dan beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Nah, firman ini ditujukan kepada orang yang menganggap dirinya benar. Dan Yesus memberikan perumpamaan ada dua orang di sini, itu orang Farisi dan pemungut cukai. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa dikatakan bahwa orang Farisi di sini, kalau kita saudara melihat di ayat 11 dikatakan orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Nah, kalau dalam terjemahan dalam bahasa Inggrisnya lebih mendekati dikatakan he pray to himself. Artinya dia berdoa bagi diri sendiri. Artinya dia berdoa pada diri sendiri. Dia membanggakan dirinya sendiri. Bahkan dikatakan di sini, karena aku mau syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Nah, dia membandingkan diri dengan orang-orang yang berdosa. Orang yang menurutnya lebih berdosa pada dia, bahkan dia mengutip di situ katakan, pemungut cukai ini yang ada bersama-sama dengan dia berdoa. So, ini sesuatu yang menunjukkan bahwa dia merasa dirinya benar, dia merasa dirinya suci, dan bahkan dia memakai standar dengan membandingkan dirinya dengan orang yang menurut dia lebih berdosa. Padahal kalau kita kembali dalam Roma 10 ayat 10, Roma 3 ayat 10 dikatakan bahwa semua orang sudah berdosa. Ya kan? Kalau kita melihat kembali lagi dalam kitab Roma dikatakan bahwa semua orang telah jatuh dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satupun yang benar. Semua orang telah jatuh dalam dosa. Nah, kemudian kita melihat di sini dia kemudian berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu. Katakan 2 kali seminggu, dan dikatakan juga aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Dia membanggakan apa yang perbuatannya, apa yang sudah dilakukan. Nah, saudara, tapi akhirnya nanti kita melihat di ayat 14, Yesus berkata bahwa orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Nah, orang itu yang dimaksud adalah pemungut cukai. Nanti saya akan kembali ke sana. Tapi orang Farisi ini tidak. No, bayangkan. Nah, ini sangat menarik sebenarnya. Nah, oke, sebelum saya lanjut, kita masuk kembali kita kembali lihat orang pemungut cukai. Di ayat 13 dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Maka firman Tuhan katakan dalam 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi orang ini pemungut cukai yang dia katakan dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Dia sadar bahwa dia orang berdosa dan dia tidak layak, dan dia berkata, Tuhan kasihanilah aku. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang sadar dirinya bahwa dia tidak benar, dia berdosa, dia tidak layak di hadapan Tuhan, tapi dia datang kepada Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini yang Yesus maksudkan, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Nah, orang yang dibenarkan, karena kita melihat di ayat 14 dikatakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Artinya nanti kalau dia dipanggil Tuhan, ya, menghadap penghakiman terakhir, dia sudah dibenarkan dan dia akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang Farisi tidak dibenarkan. Seperti kan? Nah, ini yang Yesus maksud, orang yang berbahagia itu karena mereka dibenarkan, karena mereka sadar mereka berdosa, mereka datang kepada Tuhan, mereka tahu mereka hanya butuh kasih karunia Tuhan, dan Tuhan membenarkan mereka.
Nah, saudara, ini sangat penting kita ketahui bahwa miskin di hadapan Allah bukan berbicara uang, bukan bicara harta, tapi berbicara hati kita yang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan sadar bahwa kita tidak orang yang bukan orang yang suci, bukan orang yang layak, tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Termasuk perpuluhan kita, termasuk puasa kita. No, it's not. Yang berkenan di hadapan Tuhan, hati yang rendah hati dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Nanti kita melihat lagi berbicara mengenai itu. Nah, jadi saudara, sampai ini saudara harus mengerti bahwa miskin di hadapan Allah bukan berbicara uang. Oke? Nah, ini harus mengerti. Nah, kemudian kita akan melihat dari ayat berikutnya. Saya mau buka kepada saudara di kita akan lihat Mazmur pasal 34 ayat 18. Nah, ini ada, dan juga nanti kita akan melihat pasal 51 ayat 17. Oke, nah saudara lihat di sini di layar bahwa firman Tuhan mengatakan Mazmur 38 ayat 14, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan kemudian di pasal 51 17 dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Nah, perhatikan. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan katakan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Nah, sama seperti tadi pemungut cukai tadi, dia tidak berani dekat-dekat, tadi berdiri jauh-jauh, bahkan memandang ke atas dia tidak berani. Artinya dia menunjukkan bahwa dia orang yang sedang patah hati dan dia jiwanya remuk, dia menyadari bahwa dia orang berdosa, tapi datang pada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan ayat 18 ini, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan kemudian pasal 57 ayat 17 dikatakan bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kupandang hina. Nah, ingat bahwa Yesus Allah tidak pernah memandang hina orang yang berdosa. Nah, berbeda dengan tadi perumpamaan dikatakan ahli Farisi tadi, orang Farisi tadi, dia memandang hina pemungut cukai itu. Bukan dikatakan, aku bersyukur tidak seperti dia, Tuhan. Tapi Yesus, Allah tidak pernah memandang hina. Nah, saudara, mari kita ini sebab Yesus mengatakan berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, karena kamu mempunyai kerajaan surga. Tuhan mau dekat sama kita. Tuhan tidak mau kita mati dalam dosa, tapi Tuhan mau dekat dan menyelamatkan kita. Bukan seperti orang lain mungkin saudara lihat ketika saudara jatuh dalam dosa, orang menghina saudara, menggosipi saudara, menganggap remeh saudara. Tapi lihat, Yesus mengasihi saudara, tidak pernah memandang hina. Saya mau tunjuk ayat lain kepada saudara. Ini sangat menarik. Nah, di Yesaya 57 ayat 15. Nah, ini saya percaya saudara akan dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, ini menarik saudara. Nah, dikatakan di sini, alright. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati yang remuk. Nah, perhatikan, Allah yang kita sembah ini, firman Tuhan mengatakan dia Allah maha tinggi. Oke, dia Allah yang maha tinggi, dan kemudian dia Allah yang maha mulia, dan dia Allah yang maha kudus. Oke, nah artinya Allah yang kita sembah itu maha tinggi, maha mulia, dia bersemayam untuk selamanya, dan maha kudus. So, Allah yang luar biasa. Nah, tetapi Allah yang kita sembah ini, yang tadi maha tinggi, maha mulia, maha kudus ini, dia juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Amin. Yang miskin di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan orang yang remuk. Tuhan mau hadir dalam hidup kita bersama dengan kita, supaya kita diselamatkan, kita dipulihkan. Itu sebabnya Yesus dikirim ke dunia ini. Supaya apa? Supaya kita yang percaya, menerima yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itu sebab Yesus kata, berbahagialah, karena ini aku, pengharapan yang penuh bahagia. Seperti yang saya sampaikan dalam video saya berikutnya, bukan video saya sebelumnya, bahwa
Yesus berkata, "Berbahagialah, berbahagialah." Yesus sudah mengatakan, "Ini adalah aku pengharapan itu." Nah, di Titus mengatakan bahwa Dia Allah yang maha bahagia, Dia memberikan pengharapan yang penuh bahagia, yaitu Yesus Kristus. Itu sumber kebahagiaan kita. Saudara sekasih dalam nama Yesus, saya percaya saudara hari ini dimerdekakan. Nah, kalau saudara belum melihat video berikutnya, video sebelumnya, saudara lihat nanti di link deskripsi ini, saudara lihat, saya percaya saudara diberkati. Dan dalam video berikutnya, saudara, dan bahkan khotbah saya nanti di ibadah minggu, di tanggal 20, saya akan berbicara lebih dalam lagi mengenai miskin di hadapan Allah. Dan kita melihat apa yang Tuhan, bagaimana pikiran Tuhan, atau bagaimana cara pandang Tuhan terhadap orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang remuk hatinya, orang yang berdosa. Apa yang Yesus lakukan. Saya percaya saudara diberkati. Itu sebabnya subscribe channel ini dan ikuti selalu semua videonya, karena saya percaya saudara diberkati. Dan saudara, hari ini dalam kesempatan ini saya mau berdoa kepada saudara. Mungkin saudara selama ini berpikir bahwa saudara orang paling berdosa, engkau tidak layak. Bahkan mungkin seperti orang lain katakan, kalau saudara masuk gereja, saking besarnya dosa saudara, saudara pikir akan gereja itu akan rubuh dan saudara ditolak. Tapi hari ini Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Allah tidak pernah memandang hina saudara. Allah mengasihi saudara. Bahkan Allah yang kudus itu, yang maha tinggi, mau tinggal bersama-sama saudara untuk memulihkan, menyelamatkan saudara. So hari ini, kalau saudara mau menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara mau diubahkan, dan saudara berkata, Tuhan, aku memang orang berdosa. Aku seperti pemungut cukai itu, Tuhan. Aku tidak layak, Tuhan. Dan hari ini engkau mau menerima, meminta belas kasihan Tuhan, supaya menyelamatkan engkau, mengampuni engkau, memulihkan hidupmu. Saudara, mari kita berdoa. Taruh tangan kananmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku datang padamu. Aku mengakui segala dosaku. Aku orang yang tidak layak. Tapi hari ini aku mendengar firman-Mu bahwa Engkau tidak memandang hina orang berdosa, orang yang remuk hati, orang yang hancur hati. Ini aku, Tuhan, datang kepadamu. Ampuni aku, ampuni aku. Masuklah dalamku. Aku menerima Engkau, Yesus, sebagai juru selamat pribadiku. Di dalam nama Yesus, aku diselamatkan. Amin. Amin. Selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Dan hari ini firman Tuhan mengatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah juru selamat, mati di kayu salib, hari ini juga engkau sudah diselamatkan. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika engkau menerima Yesus sebagai juru selamat, engkau diadopsi menjadi anak-anaknya. Dan kita adalah orang yang punya kerajaan surga. God bless you. Saya percaya saudara diberkati. Kalau saudara diberkati, please share video ini supaya semakin banyak orang yang diberkati. Dan kalau saudara mau belajar Bible study ini, bahan yang saya sampaikan ini adalah bentuk Bible study. Saudara bisa nanti komen dan saya akan kirimkan kepada saudara, karena saya percaya saudara akan diberkati. Dan please, kalau saudara sudah pelajari, ajarkan juga kepada orang lain supaya orang lain diberkati. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.